Bonjour, aujourd'hui notre leçon sur la préposition. Yang pertama adalah la preposition atau bahasa Indonesianya kita ketahui artinya adalah kata depan. Di sini yang fungsi pertama kata depan yang menerangkan sebab. Kita bisa menggunakan preposition de, jadi lebih kepada kata keterangan cara untuk pelengkap di sini ya, keterangan cara. Di sini preposition de yang berarti fungsinya dengan. Il raconte de tonton. Dia menceritakannya dengan senang. Jadi untuk preposisi de harus diikuti adjektif ini, di mana arti kata depan itu, kata depan de-nya dengan. Ada versi seperti itu. Jadi kalau ibaratnya ada subjek, ada verba, lalu verbanya kamu ingin jelaskanlah pakai de juga bisa. Atau menjelaskan teknik yang selalu dipakai pada umumnya cenderung kata kerja pertama, lalu kata kerja kedua. Padahal kita bisa menutup suatu kalimat dengan de saja, dengan kata sifat seperti ini. J'écris de la main gauche, saya menulis dengan tangan kanan. Jadi kalau ekspresi dengan umumnya untuk dalam kalimat bahasa Indonesia adalah ekspresi menggunakan ini. Saya makan dengan, ambil kata sifatnya atau ambil kata bendanya. Ini formasi dengan kata benda. Ini formasi dengan kata benda tetapi tidak ada artikelnya. La rue est couverte de neige. Tidak ada artikelnya seperti ini. Jadi untuk saison, cuaca tidak membutuhkan artikel. Sampai di sini mengerti ya. Kalau la neige adalah salju, tapi kalau di sini tidak pakai artikel la neige, langsung masuk ke noun. Ada 3 formula menggunakan de. Yang pertama formula menggunakan adjektif, formula dan menggunakan artikel. Tapi ingat, formula ini artikelnya artikel defini. Tidak memakai formula artikel indefini. Kenapa? Karena artinya berbeda lagi. Sebenarnya sih nggak berbeda sih, sama aja sih dengan menerangkan. Tapi nanti kita akan melihat formula de dengan diikuti oleh artikel indefini. Selanjutnya ada kata depan de setelah kata ganti tak tentu. Ini adalah kata ganti tak tentu ya. Hati-hati, kata ganti tak tentu, bukan kata benda tak tentu. Ini adalah kata ganti tak tentu yang menggunakan kata benda tak tentu itu seperti ang, un, de. Tetapi ini kata ganti tak tentu. Inilah kata ganti tak tentu itu yang dimaksud setelah diikuti kata ganti tak tentu, masuk ke de, langsung adjektif. Ada di sini, tapi ini bukan kata ganti tak tentu, tetapi di sini verba. Sedangkan di sini kata ganti tak tentu. Yang dimana quelque chose, sesuatu, yang tak satu pun, quelqu'un, seseorang, person, tidak seorang pun. Ya, il chante quelque chose de bon. Dia menyanyikan sesuatu dengan baik. Menyanyikan suatu lagu ya, tapi tidak katakan lagu. Dia bernyanyi, dia menyanyikan sesuatu dengan baik. Seperti itu. Elle quelqu'un de sympa. Dia seseorang yang baik hati. Di sini pengertian de dengan, di sini pengertian de yang. Jadi ekspresi terjemahannya bisa dengan atau yang. Kita lihat contoh yang ketiga. Il n'y a personne de blessé.
Tidak seorang pun yang terluka. Ini sama ya. Sama-sama menggunakan kata yang untuk terjemahan dia. Il ne dit rien d'intelligent. D'intelligent. Perkataannya, dia berkata hal yang tidak berguna. Dia berkata satu pun dengan tidak berguna. Dia berkata tidak satu pun cerdas, tidak berguna. Intelligent, cerdas. Perkataannya tidak sama sekali cerdas. Gitu. Ya, perkataannya. Jadi kita nggak pakai perkataannya, ada kata benda sarakong atau sa statement atau song statement. Tidak begitu menerjemahkannya. Song statement ada pengertian refleksif untuk diri sendiri, itu harus menggunakan kata kerja il ne dit rien d'intelligent. Dia tidak berkata sesuatu pun dengan cerdas. Dia tidak mengatakan apapun dengan cerdas. Ya, berarti perkataannya sama sekali tidak cerdas. Selanjutnya di sini ada kata depan a. Kata depan a sebagai adverb, yang dimana adverb di sini adalah kata keterangan. Jadi kata keterangan bisa keterangan cara. Jadi dimaksud di sini adalah sebagai keterangan cara. Sujet verbe a. Ini seperti ini ya. Ini juga rumusnya sama sih. Sujet verbe de, langsung adjektif, formula 1. Ada formula 2, ada formula 3. Kalau ini formulanya sama aja. Satu kesatuan. Il part à quoi bas. Adjektif non, ada non adjektif. Ini non adjektifnya. Il part à quoi. Dia berbicara dengan suara rendah, dia berbicara dengan suara tinggi. Jadi di sini pengertiannya adalah dengan. Ya. Walaupun kita ketahui ada kata kerja parler itu parler a harus ya. Dia mengikuti rumus parler a. Di mana a di sini tidak secara harfiah kepada atau pada, melainkan penggunaan kata depan a sebagai adverb yang menerangkan ini kata kerja. Seshongdale, oh bien Songdelier, Seshongde est fait à la main. Lilin ini dibuat dengan tangan. Berarti lilin ini dibuat dengan buatan tangan ya. Tidak ada kata buatan di sini. Lilin ini dibuat alama. Berarti maksudnya homemade. Lilin ini dibuat dengan tangan. Jadi kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan sempurna, kita artikan lilin ini dibuat dengan buatan tangan. Kata depan de diikuti artikel yang definit. Di sini yang defini. Di sini yang defini. Il part d'une voix faible. Dia berbicara dengan suara rendah. Il le fait d'une manière adroite. Dia melakukannya dengan cara sempurna. Dengan cara terampil ya. Ini cara, manier cara. Dia membuatnya dengan sebuah cara terampil. Berarti dia membuatnya dengan cara terampil. Atau dia membuatnya secara terampil. Hilang kata dengannya di sini. Langsung pakai dengan secara. Selanjutnya ada kata depan avec tanpa artikel. Jadi kalau menggunakan avec tidak menggunakan artikel ya, artikel defini atau defini pada kata benda. Il part aux enfants avec faiblesse. Dia berbicara kepada anak-anaknya dengan suara rendah. Jadi kalau kamu mengatakan avec mengikuti kata bendanya itu artikelnya hilang. Ini kata benda. Ini kata benda. Prof me regarde avec enthousiasme.
Dosen melihat saya dengan antusias. Sampai di sini bisa dipahami bahwasanya penggunaan avec yang cenderung kita ketahui menggunakan artikel, ada penggunaan avec kata depan avec tanpa artikel dengan contoh kasus seperti ini. Ya, walaupun ada avec dengan artikel, biasanya kata satu, nong satu dengan nong dua. Di sini hanya mengedepankan fungsi beberapa kata depan yang bisa menjadi acuan kamu untuk memperpanjang suatu kalimat atau mempersingkat suatu kalimat itu dengan metode bahasa Indonesia seperti ini. Bagaimana dengan bahasa Prancis ya, versinya adalah seperti ini. Hal-hal yang terselubung yang takwa atau terkadang kita tidak menyadari bahwasanya ada bentuk sederhana dan ada bentuk unggulan yang bisa kita pakai dalam konteks berbahasa Indonesia terjemahan ke bahasa Prancis dengan hanya menggunakan preposisi saja, karena dia banyak menggunakan atau dia banyak mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang berbeda jika dimasukkan ke dalam beberapa fungsi yang berlaku sesuai dengan aturan main dalam tata bahasa Prancis. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas vous abonner s'il vous plaît à ma chaîne pour plus de vidéos de belajar bersama bahasa Prancis. À tantôt.